Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Ayu Azahra. Saya dari Prodi Kebidanan 1B Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dari mata kuliah Anatomi Fisiologi. Kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi manusia. Pada awalnya, sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembentukan individu baru. Sistem ini berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pertama, anatomi fisiologi sistem reproduksi perempuan. Dapat dilihat dari gambar bagian-bagian dari sistem reproduksi perempuan. Ada bagian ini adalah tuba Fallopi, fundus uterus, ovarium, uterus, perineum, myometrium, endometrium, cervix, vagina, ligamen oval, dan fimbriae. Penjelasannya, ovarium untuk menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Tuba Fallopi adalah saluran yang menghubungkan ovarium dan uterus, tempat terjadinya fertilisasi. Uterus, organ berbentuk buah pir yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang keempat, vagina, saluran penghubung uterus dengan dunia luar, juga berfungsi sebagai saluran lahir. Cervix, mulut rahim atau bagian bawah rahim yang sempit berbentuk seperti terowongan, berfungsi sebagai penghubung antara rahim dan vagina. Yang terakhir adalah fundus uterus, puncak tertinggi rahim atau atas rahim yang berbentuk lonjong. Adapun perineum, myometrium, dan endometrium adalah tiga lapisan untuk melapisi rahim. Dan ligamen oval adalah jaringan seperti tali yang menghubungkan ovarium ke rahim. Dan terakhir, fimbriae adalah struktur seperti jari atau rambut halus yang ditemukan di beberapa bagian tubuh seperti ujung tuba Fallopi. Dapat dilihat dari layar, ini adalah anatomi genitalia internal wanita bagian dalam dan genitalia eksternal wanita bagian luar. Bagian luar adalah ada klitoris, labia mayora, labia minora, vagina, lubang vagina, forsete, dan orificium uretra atau saluran uretra. Adapun siklus menstruasi pada perempuan dimulai dari fase folikular. Fase folikular adalah dimulai dari hari pertama menstruasi. Hormon estrogen dan progesteron rendah menyebabkan lapisan rahim luruh. Kelenjar pituitari melepaskan FSH untuk merangsang 5-20 folikel. Masing-masing berisi ovum dan memproduksi estrogen. Yang kedua adalah fase ovulasi. Lonjakan LH memicu folikel dominan pecah dan melepaskan ovum ke tuba Fallopi, biasanya seperti hari ke-14 setelah ovulasi atau kadar FSH dan LH menurun. Yang ketiga adalah fase luteal. Folikel yang pecah berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan estrogen dan progesteron, membuat lapisan rahim semakin menebal. Jika pembuahan terjadi, progesteron akan mempertahankan kehamilan. Dan yang keempat adalah fase menstruasi. Jika tidak ada pembuahan, korpus luteum rusak 9-11 hari setelah ovulasi, sehingga estrogen dan progesteron turun. Lapisan rahimnya menebal pun meluruh dan terjadilah menstruasi. Adapun anatomi panggul. Ini merupakan gambar dari anatomi panggul berupa tulang-tulang. Panggul dibagi menjadi panggul mayor dan panggul minor. Selanjutnya ada payudara. Bagian-bagian dari payudara adalah chest wall, rib, areola, nipple, adiposa tissue, skin, lobus, dan pectoral muscle. Adapun mekanisme pengeluaran nasi.
Yang pertama, menyusui menstimulasi saraf reseptor pada puting. Yang kedua, rangsangan yang diteruskan ke hipotalamus. Yang ketiga, oksitosin dan prolaktin dilepaskan ketika distimulasi. Yang keempat, oksitosin dan prolaktin menuju kelenjar payudara melalui peredaran darah. Dan yang kelima, ASI dikeluarkan dan diproduksi kembali. Yang kedua adalah anatomi fisiologi reproduksi pria. Adapun gambarnya sebagian berikut. Bagian-bagian organnya adalah vas deferens, penis, testis, vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper epididymis. Dapat dilihat testis untuk menghasilkan sperma, epididymis tempat penyimpanan sementara sperma, kelenjar aksesoris. Berikut adalah kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar Cowper. Ada vas deferens, ureter, dan penis. Berikut adalah gambaran spermatozoa, terbagi menjadi kepala, leher, badan, dan ekor. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.